Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pasri dari Rumah Sakit Umum Daerah Lonto Denpasar Sewang. Saya ingin menyampaikan atau menjelaskan bagaimana sampai seorang pasien itu kami sampai kategorikan menjadi seorang PDP atau seorang yang perlu dirujuk karena terkonfirmasi sebagai COVID positif. Jadi setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Lonto Denpasar Sewang itu akan menjalani screening. Screening dilakukan pada pasien rawat inap maupun rawat jalan. Jadi pada rawat jalan akan dilakukan di depan poli sebelum pasien dan keluarga pasien memasuki poliklinik. Untuk rawat inap, screening akan dilakukan sebelum pasien memasuki ruang instalasi gawat darurat. Screening yang kami gunakan mempergunakan screening yang telah direkomendasikan oleh Kemenkes dengan daftar screening yang telah diformulasikan sedemikian rupa sehingga memudahkan petugas untuk dapat melihat kemungkinan pasien yang bergejala COVID atau tidak. Nah, screening ini jika kita ingin lihat dengan seksama, gejala yang mungkin timbul adalah demam di atas 38 derajat Celcius, ada batuk atau pilek, atau ada pneumonia yang berat. Kemudian ada faktor resiko lain, misalnya ada perjalanan atau pernah tinggal di luar negeri atau pernah berjalan ke tempat dengan kode red zone seperti yang kita kenal dengan nama zona merah. Nah, sehingga kadang-kadang pasien yang datang seperti penyakitnya bukan demam atau apa, tapi dia punya riwayat perjalanan, dia memiliki salah satu faktor resiko. Dari sini kita bisa kaji lebih dalam. Nah, orang-orang yang terscreening itu akan kami masukkan ke dalam ruang yang disebut sebagai ruang Pinere untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi pemeriksaan lebih lanjut yang dimaksud adalah pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan rapid test. Ada 3 pemeriksaan yang akan diikuti. Jadi saya ulangi lagi, toraks atau radiologi, pemeriksaan darah rutin laboratorium, dan pemeriksaan rapid COVID test. Nah, dari 3 pemeriksaan ini barulah kami akan menganalisis apakah seseorang itu dikategorikan dalam PDP atau tidak. Jika rapid test positif atau toraks mendukung atau laboratorium darah hematologi rutin mendukung, dia akan dikategorikan ke dalam PDP. Ya, kita sudah ketahui bersama saya kira apa itu PDP. Nah, seseorang yang berstatus PDP inilah yang akan dimasukkan ke dalam ruang isolasi sambil menunggu pemeriksaan swab dan hasil swabnya keluar. Sebaliknya, jika dari ketiga hasil pemeriksaan ini negatif, berarti bukan PDP, maka pasien ini dikembalikan ke jalurnya seperti semula. Jika dia akan masuk rawat inap, kita kembalikan ke UGD. Jika rawat jalan, kita kembalikan ke pemeriksaan sebelumnya, yaitu poli rawat jalan yang akan dituju. Seperti itu. Nah, pasien yang tadinya telah dikategorikan PDP, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dia akan diswab dan diisolasi sementara sambil menunggu hasil swab. Jika hasil swab ternyata positif, maka pasien tersebut akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di Makassar. Jika tidak, maka akan kami kembalikan, jika ternyata negatif maksud saya, maka akan dikembalikan ke perawatan seperti biasa dan memutihkan bahwa dia bukan terkonfirmasi. Artinya negatif COVID-nya, seperti itu. Dari 100 orang pasien yang di screening, tidak sampai 5% mungkin yang terscreening, yang terjerat screening ceritanya. Jadi tidak banyak yang sampai masuk ke ruang Pinere. Hanya saja teman-teman di luar terkadang terlalu berpikir istilahnya hiperbola mungkin, bahwa begitu ada pasien langsung didiagnosis COVID. Tidak seperti itu. Kami punya tools tersendiri dan punya alur tersendiri untuk menetapkan seseorang itu PDP atau bukan. Saya kira seperti itu. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa
bantulah kami pegawai petugas kesehatan, dokter dan perawat bekerja untuk saling bahu membahu bagaimana cara mempercepat penyelesaian penularan COVID ini. Bantu kami, dukung kami, dan tolong jangan berpikiran negatif kepada kami karena kami butuh support dari setiap kalangan masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.